seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu alternatif ya, ketika kita menemukan sebuah objek penilaian yang mungkin tidak bisa diterapkan dengan pendekatan pasar, ya maka kita bisa menggunakan pendekatan LDA ini. Kita merefernya ya saat ini masih pakai Capdirjen nomor 170. Meskipun mungkin teman-teman juga sudah banyak membaca ya literatur terkait dengan bagaimana sih teknik penilaian dengan menggunakan LDA ini. Jadi latar belakangnya ya antara lain adalah tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, pendekatan pasar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena data pembanding dengan karakteristik yang sebanding itu tidak diperoleh gitu ya. Kemudian yang hal lainnya adalah kalau kita mau pendekatan pendapatan dengan sewa pun tidak akan sulit diperoleh gitu ya. Sebagaimana kita pahami bahwa sebuah nilai itu dibentuk dari net operating income dibagi dengan R-nya ya. Sehingga R ini bisa dicari, sementara kalau NOI atau pendapatan sewa ini sulit didapatkan, tentunya juga kita nggak bisa ya menentukan value dari sebuah properti. Nah, di dalam analisis LDA ini memang beberapa hal harus kita perhatikan terkait dengan analisis properti ya. Analisis properti, kemudian analisis kawasan maupun analisis terhadap tapak itu sendiri. Ya, kalau analisis pasar ya tentunya karena kita harus mengcapture pasar, bagaimana sih pasar melihat dan bagaimana kebutuhan pasar terhadap properti yang akan kita bangun di atas tanah kosong itu. Nah, pendekatan ini termasuk pendekatan pendapatan ya, metode ini ya, termasuk pendekatan pendapatan karena konsepnya sama, yaitu menggunakan DCF, di mana kita memproyeksikan pendapatan untuk jangka waktu tertentu, kemudian di-present value-kan dengan diskon faktor tertentu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan analisis LDA ini, yang pertama itu harus HBU. Ya, jadi asumsinya adalah terhadap tanah itu akan kita bangun sebuah properti yang HBU. Ya, jadi dia sesuai dengan peruntukannya. Nah, tentunya konsep HBU ini nanti akan didetailkan dengan beberapa alternatif. Gitu. Ketika kita membuat sebuah analisis LDA ini, kecuali kalau memang fix bahwa LDA-nya itu hanya satu, HBU-nya hanya satu begitu ya. Tidak ada yang lainnya, maka tinggal langsung mungkin diproyeksikan dengan menggunakan satu HBU itu. Tapi kalau masih memungkinkan itu dibangun sebuah HBU dengan beberapa properti ya, yang berbeda, nah ini harus dilakukan perhitungan dengan beberapa alternatif. Tentunya kalau kita membuat proyeksi, kita juga harus membuat bagaimana nanti proyeksi pendapatan dan biaya-biayanya. Dan kita mencari diskon faktornya ya untuk menghitung DCF-nya. Konsepnya adalah land value itu dibentuk sebuah nilai dari pembangunan itu. Ya, pembangunan atas properti itu dikurangi dengan biaya bangun. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ketika kita melihat periodenya, maka ketika kita akan menilai, itu menilai pada saat ini, ya tanah kosong tadi, maka tanah kosong tadi tentunya membutuhkan pengembangan, sehingga kita butuh berapa sih periode untuk pengembangannya, ya dan termasuk periode penyelesaiannya atau penjualannya, ya. Nah dari situlah kemudian kita ketemu pendapatannya atau development value-nya dari hasil pembangunan itu dikurangi dengan cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bangun, ketemulah profit. Nah, profit ini kemudian kita diskon faktorkan, kita diskontokan, ketemulah nilai properti. Ya. Berapa nilai properti per meternya, tinggal berapa ketemunya ini ya dibagi dengan nanti luas tanahnya gitu ya. Ketemu nilai tanah per meter persegi. Nah, kalau kita bicara waktu, ya,
Waktu yang diperlukan di dalam proses proyeksi ini ada 3 ya, yaitu tahap perizinan, konstruksi, dan penyerapan atau penjualan. Nah, perizinan ini tergantung kalau memang properti itu sudah ada izinnya, ya, izin untuk pembangunan. Biasanya kalau tanah yang luas, biasanya HBU, ya, nggak ada ya tanah luas yang dimiliki individu, SHM itu belum ada. Biasanya kalau perusahaan atau kalau individu itu maksimal 5.000 ya untuk luas daripada haknya, ya. Kalau seseorang mungkin punya lahan tanah di bawah 5.000, kemudian dia mau membangun begitu ya, nah itu berarti nanti pecah di SHM-nya, dipecah-pecah. Tapi kalau secara umum, kalau hektar-hektaran itu biasanya diberikan kepada perusahaan, ya, sesuai dengan undang pertanahan. Nah, dan itu nanti ketika dibangun baru kemudian dipecah-pecah menjadi bidang-bidang. Nah, izin pembangunannya itu, nah ini harus ada prosesnya. Demikian juga dengan tahap untuk konstruksinya ya, tahap untuk membangun. Ya, jadi tahap bangunnya ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun proyek itu, dan kemudian berapa lama waktu yang digunakan untuk menjualnya. Ya, jadi kalau waktu izin itu sudah ada, ya, sudah memiliki izin, begitu ya, maka hanya waktu konstruksi dan penyerapan saja yang diperhitungkan. Nah ini ya, jadi ada tahap perizinan, ada tahap konstruksi, dan ada tahap penyerapan. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tahap konstruksi ini tidak harus semua asumsinya dibangun, tidak baru setelah selesai semua dibangun baru dijual, tidak demikian. Tetapi bisa dilakukan secara simultan. Misalnya tahun pertama itu akan dilakukan pembangunan 5 unit misalnya kan. Nah kemudian tahun kedua 10 unit, ya kan, dan seterusnya. Nah, tahun kedua dan seterusnya ini selain dia membangun, proses membangun, dia juga proses penjualan, gitu, ya, menjual dari yang sudah dibangun pada periode sebelumnya dan membangun untuk dijual pada periode yang akan datang. Jadi prosesnya bisa dilakukan secara simultan. Nah, ini asumsi-asumsi yang bisa dibangun ketika kita membuat sebuah proyeksi. Nah, kemungkinan beberapa alternatif yang bisa dikembangkan terhadap sebuah lahan kosong itu memungkinkan sekali bisa residensial, ya, bisa komersial, industrial, atau mungkin mixed use tergantung dengan kondisinya, tergantung dengan kondisinya. Nah, kasus perhitungan LDE ini dengan beberapa alternatif ini, ya, perlu teman-teman perhatikan juga. Biasanya teman-teman nanti di akhir semester, di semester 6 gitu ya, diminta untuk menyusun KTTA, ya kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin belum punya gambaran menyusun KTTA apa gitu ya. Jadi dengan HBU, yang konsep penilaian dengan menggunakan konsep apa itu, melakukan analisis HBU terhadap sebuah properti, ya, terhadap sebuah properti tanah kosong misalnya, atau tanah yang sudah ada bangunannya misalnya, bisa dilakukan analisis HBU. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, terkait dengan alternatif apa yang harus dibuat. Nah, biasanya asumsi alternatif itu pasti lebih dari satu, ya, lebih dari satu untuk disiapkan, baru kemudian dihitung berapa sih kira-kira maksimal yang memberikan nilai maksimal terhadap tanah itu. Nanti setelah nilai akhir baru diketahui. Nah, tahap penerapannya pertama adalah menentukan PTT-nya yang tertinggi apa sih, gitu, ya kan? Nah, ini memang ditetapkan di awal ya. Ini ditetapkan di awal supaya apa? Supaya kita ada alternatif yang bisa kita bangun, ya. Nah, PTT memang PTT ini tidak kemudian bisa disimpulkan di awal bahwa PTT-nya ini yang terbaik adalah ini. Misalnya perumahan, ya. Ini tergantung situasi. Ya, tergantung situasi ketika di lapangan. Kalau kita bisa memastikan bahwa memang HBU-nya itu yang terbaik adalah misalnya perumahan, ya kan,
Kalau ngomongin perumahan itu kan masih banyak alternatif yang bisa dibangun. Nggak mungkin ya kita memberikan sebuah keputusan HBU itu hanya perumahan saja gitu. Kalau analisis detail ya, lokasi ini tanah dengan luas 1 hektar ini yang strategis adalah perumahan. Nah, perumahan itu macam-macam kan. Jadi nggak bisa hanya sekedar perumahan, tetapi perumahan dengan tipe apa yang akan dibangun, ya kan? Kemudian jangka waktu berapa lama nanti akan bisa dijual, dibangun dan dijual seperti tadi. Nah, itu kan sebuah keputusan alternatif yang harus diberikan ketika kita melakukan analisis HBU. Ya kan? Nah, kalau memang sudah ditemukan di awal, ini lebih memudahkan, ya, karena memang hanya ada satu mungkin alternatif yang akan kita bangun di dalam menyusun LDI ini, ya. Tetapi ketika alternatif itu hanya sifatnya umum, nah misalnya keputusannya adalah ini jelas HBU-nya perumahan misalnya, tapi kita juga harus menyusun alternatif-alternatif perumahan apa, jenis tipe rumah apa yang akan kita bangun di kawasan itu sehingga memberikan nilai maksimal. Ya, itu ya konsepnya ya. Jadi nanti di akhir sini ya, ini seperti analisis HBU sebenarnya. Kalau di sini di awal ini alternatifnya ada beberapa, ya. Tapi kalau alternatifnya hanya satu dan kita yakin HBU-nya itu ya langsung aja nanti ketemu nilainya. Tetapi ketika HBU-nya ini masih bersifat umum, maka di sini nanti ada kesimpulan ya yang harus dibuat dari beberapa alternatif yang kita bangun ini. Nah, kemudian yang kedua adalah menyusun desain tapak ya atau master plan. Ya, ini tentunya sangat tergantung dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga menentukan waktu pengembangan dan biaya pengembangan. Ya, waktunya berapa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan maupun menjual tadi. Kemudian memproyeksi harga jual. Kalau proyeksi harga jual ini kaitannya dengan harga jualnya tentunya. Ya, kita mencari pasar setempat kira-kira kalau tipe rumah sekian ini berapa sih harga jualnya. Ya, jadi memproyeksi harga jualnya berapa. Kemudian proyeksi penyerapannya tadi ya. Nah, ini waktu pengembangan dan biaya pengembangan. Ya, misalnya tadi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangannya adalah setahun jual misalnya atau 3 tahun gitu ya. Nah, kemudian biaya pengembangannya berapa. Nah, setelah itu proyeksi harga jual berapa dan proyeksi penyerapannya. Oh, nanti terjual habis berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian menentukan pendapatan per periode penjualan. Ya, maksudnya apa? Ya tadi setelah ketemu harga jualnya dikurangi dengan biaya-biayanya, ya ketemulah pendapatan per periode penjualan atau disebut dengan annual profit. Nah, kemudian setelah itu kita diskontokan, ya kita tentukan berapa sih tingkat diskontonya. Nah, kita diskontokan per periode ke tahun ke-0, ketemulah nilai dari properti itu dengan cara dijumlahkan. Nah, ini 6 tahapan yang harus teman-teman perhatikan ketika menyusun analisis LDI terhadap properti berupa tanah kosong. Oke, kalau kita ngomongin PTT, nanti referensinya masih di Perdijen 184 ya. Bagaimana cara menyusun sebuah PTT begitu. Nah, kemudian kalau desain tapak, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan? Ya, tentunya karakteristik fisik dari tanah. Tanah itu apakah tanah sudah datar, tanah mentah, tanah matang yang sudah siap dibangun. Nah, ini kan tentunya akan sangat tergantung ya dan akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan atas pembangunan tanah tersebut, pengembangan atas tanah tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tata ruang, ya terkait tata ruang, bangunan, lingkungan. Ini mungkin berapa regulasi yang menyangkut KDB, KLB, ya garis semadan jalan, kemudian aturan terkait berapa lebar jalan yang harus disiapkan, ya berapa perbandingan antara fasum fasos dengan rumah. Nah, ini semua ada di regulasi. Nah, kemudian selera pasar. Ya, jadi kita mau nggak mau kalau mau membangun ya melihat pasar. Ya kan nggak mungkin kita mau membangun sebuah properti tanpa melihat pasar.
kita bangun selesai nggak laku dijual. Ya, sehingga perlu lihat pasarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian produk sejenis dari pesaing, ya. Nah, kalau pesaingnya misalnya rata-rata mayoritas perumahan yang dibangun adalah tipe 54 misalnya. Nah, kita tentunya harus memperhatikan seperti apa sih jenis desain, model ya dari para pesaing itu gitu. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, tentunya bagaimana kita memasarkannya, ya kita harus berkompetisi kan, jangan sampai produk kita ini terkesan kuno begitu kan. Nah, sehingga kita harus membuat desain sedemikian rupa sehingga produk kita itu lebih menarik gitu, lebih menarik daripada pesaing. Mungkin bisa kita menaikkan spesifikasinya lebih menarik dan kita menaikkan mungkin sedikit lebih mahal daripada pesaing, tetapi kita ada kelebihan-kelebihan tertentu dari properti yang membuat orang lebih tertarik dengan properti kita, kan gitu. Ya, konsep properti kan substitusi ya, di mana seseorang itu tidak mau membayar ya kan, lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk properti lain yang sejenis begitu, ya. Ngapain saya harus bayar lebih mahal sementara ada properti yang lebih murah gitu. Sehingga ini perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain sebuah produk. Nah, terkait dengan waktu dan biaya pengembangan, ya ini sangat tergantung dari tadi spesifikasi properti, luas besar kecilnya properti yang akan dibangun, dan tentunya sumber daya yang ada begitu. Nah, kan sumber daya itu bisa berupa uang, bisa berupa manusia. Ya, kalau kita ngomongin uang, ada pengembang-pengembang yang dia punya cukup modal gitu ya, sehingga ketika dia menemukan tanah yang strategis, dia tidak berpikir apakah itu nanti akan laku atau tidak gitu, karena dia melihat bahwa namanya investasi itu ya, properti itu sebuah investasi begitu, sehingga banyak developer pengembang yang mereka membangun dulu semuanya begitu, sambil dijualkan. Apakah dia laku atau tidak itu urusan belakang. Ya, misalnya Ciputra misalnya, Podomoro, ya kan? Nah ini mereka nggak kenal harus laku dulu baru dibangun, tidak. Konsepnya mereka tetap dilakukan pembangunan sambil dilakukan penjualan. Kalaupun belum laku terjual ya nggak ada masalah, ya, karena dari tahun ke tahun namanya properti mengalami peningkatan. Nah itu tergantung sumber daya. Beda dengan mungkin pengembang kecil ya. Kalau di Jogja itu kita banyak sekali pengembang kecil yang dia hanya mengembangkan tanah-tanah yang luasnya nggak terlalu luas gitu ya. Dia satu komplek perumahan dengan mungkin hanya 10 kapling rumah, ya itu udah biasa kalau di Jogja ya. Artinya biasanya mereka ini modalnya juga terbatas kan. Nah, biasanya mereka melakukan pembangunan itu jika sudah ada pembelinya. Dia menawarkan konsep dulu, ini ada gambar rumah gitu ya. Ya, yang akan dibangun, nah, dijual dulu. Kalau sudah ada orang yang bayar DP begitu ya, baru dibangun gitu. Jadi sangat tergantung dari sumber keuangan yang ada. Kemudian ketika kita melakukan pembangunan, biaya pengembangan itu juga harus memperhatikan properti sebanding. Ya, itu tadi ya. Data pasar atas properti pembanding. Jangan sampai kos yang kita keluarkan itu ternyata lebih besar daripada properti pembanding sehingga nanti harga jualnya lebih mahal. Nah, jadi tetap harus dipertimbangkan. Nah, dalam menghitung bisa nanti karena ini sifatnya asumsi, ya bisa menggunakan DKPB atau DKPJ untuk menghitung berapa nilai bangunan yang akan dibangun tadi. Nah, kemudian ada biaya-biaya lain yang harus diperhatikan, perizinan, biaya operasional, biaya pemasaran, ya. Nah, ini tentunya diperhitungkan dan didasarkan pada survei lapangan. Bagaimana sih secara umum biaya pemasaran yang dikeluarkan ya di daerah Jogja misalnya, daerah Semarang dan sebagainya. Ya, setiap daerah ini mempunyai mungkin kos yang berbeda-beda ya, termasuk biaya operasional, biaya perizinan. Nah, ini tergantung wilayah masing-masing. Nah, selanjutnya adalah membuat proyeksi harga jual. Bagaimana proyeksi harga jual? Tentunya
berapa jumlah harga yang akan kita jual itu sangat tergantung dari biaya pengembangan kan. Semakin tinggi biaya pengembangannya, pasti semakin mahal kita akan menjual kan gitu. Nah, dan juga keuntungan, ya kan? Karena tentunya biaya seorang developer pengembang itu butuh keuntungan atas apa yang dia lakukan. Ya, jadi biaya pengembangan ditambah keuntungan itulah biasanya cost yang akan dia terapkan. Gitu. Nah, kalau karena ini sifatnya proyeksi dari tahun ke tahun biasanya ada memperhitungkan inflasi gitu. Nggak mungkin ya dijual tahun 2021 sama dengan tahun 2022. Biasanya ada kenaikan harga properti itu sehingga ini menyesuaikan. Nah, dasarnya biasanya pakai inflasi aja gitu, untuk proyeksi ya, untuk proyeksinya. Nah, kemudian harga jual properti bersaing. Nah, tadi saya sampaikan, kita juga harus lihat harga properti yang sebanding ini berapa sih harga di pasar. Nah, kalau kita biaya pengembangannya tadi ketinggian, otomatis harga jualnya kita bisa mahal, ya. Jadi nggak bisa bersaing di pasar. Nah, tentunya kan nggak laku-laku. Ya, demikian juga kalau biaya pengembangannya kita tekan, begitu ya, sehingga kita mungkin dengan tipe yang sama, ya harga jualnya lebih murah, jauh lebih murah. Orang akan bertanya juga, kok ini jauh lebih murah, apa gerangan, ya kan, yang membuat tanah ini kok properti ini, rumah ini dijual murah, jangan-jangan kualitasnya kan gitu. Ya, kualitas macam-macam, ya mungkin ada kualitas bangunannya sendiri, kualitas fasilitas umum yang disediakan, ya karena nanti kan fasilitas umum ini menjadi bagian yang dibebankan dari penjualan properti rumah tadi kan. Nggak ada kan kita hanya menjual kaplingnya doang, sementara kos yang dikeluarkan untuk membuat jalan, fasilitas umum, fasos tidak diperhitungkan, sehingga semua diperhitungkan dan dibebankan kepada kapling-kapling tadi, ya. Nah, ini terkait dengan peningkatan harga jual ya, memperhitungkan daripada inflasi. Nah, ketika untuk penjualan, penyerapannya, nah ini kita harus memperhatikan tadi ya, analisis pasar, ya, memperhatikan kelebihan dan kekurangan properti yang dikembangkan. Jadi tadi mau berapa tahun proyeksi yang kita butuhkan sampai properti itu laku terjual. Dan ini tentunya ya memperhatikan daripada kondisi makro. Kalau saat ini misalnya dalam kondisi yang di mana masih pandemi, di mana tenaga kerja belum maksimal, kondisi ekonomi juga masih belum bergerak cukup bagus, ini kan tentunya pasarnya tidak sebanyak ketika tidak di zaman pandemi ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Artinya proyeksi kita mungkin di tahun 2021, 2022, bahkan mungkin 2023 tidak terlalu optimis begitu ya, terkait dengan berapa properti yang akan kita jual. Nah, beda mungkin kalau kita memprediksikan, oh ini kayaknya pandemi akan selesai tahun 2023 misalnya. Maka di tahun 2024 kita proyeksinya bisa optimis ya, optimis sesuai dengan pasar yang sebenarnya begitu. Nah, kemudian juga karena ini properti itu ada life cycle-nya, nah ini juga diperhatikan ya, bahwa properti itu ada life cycle-nya, kapan dia turun dan kapan dia booming begitu ya. Nah, biasanya kan siklusnya 4 atau 5 tahun sekali itu pasti ada siklus ini. Kapan dia booming, kapan dia ini. Nah, untuk tahun ini ya, tahun ini sebenarnya waktu yang pas untuk beli begitu ya. Beli ya. Artinya properti rata-rata karena kondisi ekonomi yang kurang bagus, sebenarnya para pengembang juga memikirkan daya beli masyarakat sehingga harga cenderung lebih murah ya. Tapi kalau kondisi pandemi sudah hilang, otomatis properti akan mengalami peningkatan sehingga harganya akan naik gitu. Jadi kalau teman-teman melihat siklus itu, maka kondisi saat ini ada saat yang pas untuk beli properti. Nah, kemudian menentukan proceed ya atau periode penjualannya. Nah, ini tentunya ini ya itu tadi penjualan dikurangi dengan biaya pengembangan, ketemulah annual proceed-nya ya. Rata-rata biaya per tahun. Kemudian tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini kalau ini properti maka dia menggunakan BOIM ya, Band on Investment Method. Ya. Dia membandingkan antara equity dengan debt.
ya, maka digunakan BOIM. Bukan WACC ya, bukan WACC. Ya. Tapi menggunakan BOIM. Kalau bedanya apa? Nah, bedanya kalau WACC itu dia ada teks, kalau BOIM dia tidak dikenai teks. Ya, jadi BOIM langsung persen utang berapa, ini kan dikalikan tingkat pengembalian dari utang dan tingkat pengembalian dari modal sendiri. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk utangnya, ini untuk modal sendirinya, tingkat pengembaliannya, ketemulah BOIM-nya 11,4%. Nah, kemudian bagaimana dengan teknis perhitungan dengan menggunakan ini ya, diskon faktor ini. Jadi seperti kita tahu nanti proyeksi itu akan kita hitung berapa sih masing-masing tahunnya, ya. Kemudian kita present value kan, ya, sehingga nanti akan ketemu daripada nilai propertinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, termasuk nanti kalau mau menggunakan analisis HBU, ya, ini lihat terminal value-nya. Teman-teman harus melihat properti apa yang dinilai sebagai alternatif itu, ya. Jadi konsep DCF ini ketika kita mau menghitung sebuah nilai properti itu sangat tergantung dari proyeksinya ini untuk apa. Kalau asumsi yang akan dibangun adalah perumahan, gitu ya, maka penerimaan yang diperoleh dari proyeksi ini adalah harga jual. Ya, harga jual dari rumah. Ya, jarang sekali seorang pengembang, bahkan mungkin tidak ada, namanya sebuah pengembangan kawasan menjadi perumahan tetapi disewakan, itu nyaris tidak ada. Yang ada pasti targetnya dijual. Sehingga kalau kita membuat sebuah alternatif terkait dengan penjualan perumahan, maka dia tidak ada terminal value. Ya, kenapa? Ya karena rumahnya sudah terjual. Tadi asumsinya laku sampai terjualnya sampai berapa tahun. Ya. Nah, kecuali kalau pengembang-pengembang besar yang dia memang mungkin couplingnya itu sampai ratusan coupling begitu ya, sehingga profitnya dia sampai proyeksi dia mungkin sampai puluhan tahun terjual semua. Nah, ini bisa saja nanti menggunakan terminal value. Tapi secara umum kalau konsepnya teman-teman menyusun HBU alternatifnya perumahan, maka tidak ada terminal value karena dia dijual. Nah, beda kalau alternatif HBU-nya itu adalah mungkin bangunan kantor yang dia proyeksinya ini adalah akan disewakan. Ya. Kalau akan disewakan, maka harus ada terminal value karena propertinya masih ada. Ya. Jadi kalau propertinya masih ada, dia pakai terminal value. Kalau propertinya nggak ada, dia tidak pakai terminal value. Nah, konsep yang sewa tadi itu namanya land residual technique. Ya. Nah, itu bedanya land development dan land residual. Land residual itu dia sewa, sehingga di sini nanti ada terminal value. Tapi kalau land development, pengembangan lahan, dia konsepnya dijual. Sehingga di sini tidak ada terminal value-nya. Ya, nah itu yang harus teman-teman perhatikan, termasuk nanti kalau mau menyusun konsep alternatif HBU. Karena kemarin beberapa orang dari kakak kelasnya masih belum paham begitu ya terkait dengan penyusunan konsep HBU untuk beberapa alternatif ini gitu. Jadi misalnya dia dijual tetapi masih ada terminal value gitu. Nah, ini kan nggak pas gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan metode pengembangan lahan. Nah, sebuah case ya. Lahan yang ada di wilayah Yogyakarta dengan luas 2.300 dengan lebar depan 31 ke belakangnya 75. Sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Arif, silakan, Arif. Apakah metode land development ini
juga memperhitungkan risiko yang mungkin timbul di tengah mungkin pengembangan properti tersebut, Pak. Oke, risiko. Jadi kan begini, secara teori risiko itu akan muncul, ya kan, akan muncul ketika kita akan membangun sebuah kawasan, dan itu memang seyogyanya, ya seyogyanya memang harus diantisipasi gitu. Namun risiko itu kan tercermin, ya kan, tercermin dari diskon faktor tadi yang kita susun tadi sebenarnya, ya. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya metode DCF itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan, ya kan, ada proyeksi, ya kan. Memang bagaimana kita melihat risiko-risiko atas pengembangan, risiko atas itu ya sebenarnya tercermin dari ini, ya, tercermin dari tingkat diskonto yang akan kita berikan, ya, tingkat diskonto yang akan kita berikan. Ini ya seyogyanya, ya sebenarnya ada beberapa ini ya pandangan, ya, ada beberapa pandangan terkait bagaimana menentukan risiko-risiko itu. Bisa saja risiko itu tercermin, ya, kalau secara umum begitu, ya, tercerminnya adalah di tingkat diskonto ini sebenarnya, ya. Tetapi risiko itu dimitigasi dengan proyeksi juga. Artinya tadi misalnya, ya, risiko tidak terjual, ya kan. Nah, ini kan risiko. Ya, ya berarti kan kita harus membuat proyeksi yang pas dong. Ya, kira-kira perkiraan yang akan terjual di tahun 2021 berapa dengan kondisi ekonomi yang seperti ini dan sebagainya, belum normal, ini kan, itu namanya mitigasi risiko, ya, terkait dengan proyeksi kita dari awal kita mitigasi. Demikian juga dengan biayanya, ya, kan unsurnya ada pendapatan, ada biaya. Pendapatannya dari mana? Dari penjualan. Kita mitigasi risiko terkait dengan tadi proyeksinya, jangan sampai terlalu optimis, gitu kan. Penjualannya dipertimbangkan dengan pasar. Ini kan sebenarnya mitigasi risiko, jangan sampai nggak laku. Biaya juga begitu. Biayanya bagaimana? Kalau cost terlalu tinggi kan nanti mengakibatkan keuntungan menjadi sangat minim, ya, profitnya menjadi sangat minim, gitu kan. Jadi ya kita lihat pasarnya kan, oh biayanya sebenarnya pasarnya capture-nya seperti apa. Ini kan sebenarnya juga mitigasi risiko. Nah, kemudian terkait dengan ini, ya, tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini kan sebenarnya juga mengcapture risiko yang akan ditanggung, ya, oleh seorang investor, baik dia dari utang maupun dari modal sendiri kan gitu. Ya. Konsep dari utang tentunya adalah yaitu tadi kita membayar utang, membayar bunga dan sebagainya. Ini kan risiko yang juga tercermin, ya, dari sebuah tingkat diskonto yang akan kita dapatkan gitu. Demikian juga dengan modal sendiri, ya. Nah, memang ini agak berbeda cara menghitungnya. Nah, sebenarnya kita kan nanti, ya, ketika kita menghitung dengan menggunakan KE equity-nya, ya kan, berapa sih sebenarnya KE? KE ini kan nanti tetap menggunakan CAPM, ya, capital asset price model, ya kan. Jadi dia risk free, ya, risk free ditambah dengan beta, ya, kalikan risk market, kan begitu. Nah, betanya kan nanti beta dari ini perusahaan apa properti apa yang akan kita bangun. Nah, ini kan risk free-nya. Betanya, ya. Betanya berapa? Nah, ditambah dengan risk premiumnya, ya. Jadi kita hitung di KI ini. Jadi KI ini sebenarnya juga sudah mengcapture risiko-risiko itu sebenarnya. Ya. Nah,
risiko itu terdiri dari risiko minimal yang akan ditanggung. Ya, namanya kan kita tahu namanya risk free tadi kan. Risk free biasanya adalah sun kan begitu biasanya. Ya, sunnya sesuai dengan sun proyeksi berapa persen gitu. Karena ya itu ada asumsinya. Ngapain kita capek-capek mengeluarkan modal kalau ternyata sunnya lebih tinggi, ya kita investasi di sun aja kan, obligasi pemerintah aja lebih aman gitu. Makanya itu dikatakan sebagai risk free-nya gitu. Minimal kan risk free itu, kemudian ditambah tadi risk premium, risiko pasar, ya kan? Nah, kita kan bisa menghitungnya, ya. Nah, nanti ketemu CAPM-nya. Jadi CAPM ini kan sudah mengcapture risiko, ya. Ini sudah mengcapture KD-nya mengcapture risiko atas hutang kita. Ya, KE-nya itu mengcapture risiko pasar, ya, kemudian minimal risiko yang akan ditanggung, ya, dan termasuk gitu ya, termasuk. Nah, ini kalau di swasta ya, KJBP itu biasanya dia ada risiko lain yang ditambahkan terkait dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa teridentifikasi. Ya, biasanya ada ditambah untuk CAPM-nya biasanya ditambah 1% ya risiko lain-lain gitu. Ya. Misalnya dengan kondisi Covid seperti ini, ya kan, dengan kondisi yang tidak ada kepastian, ini dianggap sebagai sebuah risiko sehingga biasanya nanti CAPM-nya ditambah 1% sebagai risiko lain-lain. Ya, jadi pertanyaan Arif tadi bagaimana risiko? Iya, semua harus di-capture, baik itu dari proyeksi ya maupun dari tingkat diskonto yang ditetapkan. Kalau proyeksi tadi mulai dari pendapatan dengan biaya itu harus diperhatikan pasar, itu bagian dari risiko yang harus diperhitungkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan diskon faktornya, kita harus memperhatikan tadi risiko pasar melalui risk market premium ya, maupun risk free-nya, termasuk risiko dari hutang. Begitu ya, Arif? Baik, Pak. Terima kasih sudah paham. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa nih? Oh, mohon izin, Pak, tentang tahap penyerapan tadi, Pak. Itu kenapa jangka waktunya itu paling panjang daripada tahap perizinan sama tahap konstruksi, Pak? Izin, Pak. Oke. Penyerapan tahap. Nah, oke ya. Jadi kenapa tahapnya ini lebih panjang gitu? Ya, ini sebenarnya tergantung kondisi nanti pada saat di lapangan ya, prakteknya seperti apa. Ini kita nggak kalau hanya sekedar asumsi boleh-boleh saja kita membuat asumsi suka-suka kita, perizinan misalnya dianggap ya sebulan selesai lah, kan? Tahap konstruksi misalnya ya untuk bangun satu rumah 1 tahun misalnya. Nah, namanya jualan produk itu tidak semudah konstruksi. Ya, konstruksi bisa diprediksi. Ya, oh saya bangun rumah ya dengan tenaga kerja sekian, 1 kapling berapa bulan dibutuhkan penyelesaian. Bisa dihitung. Ya. Tapi untuk penjualan, tahap penyerapan ini kan tahap penjualan. Itu sulit diprediksi begitu. Ya, karena tadi tergantung kondisi ekonomi, tergantung pasar, tergantung persaingan, ya kan, tergantung pemasaran juga kan gitu. Nah, termasuk tergantung harganya. Nah, kan banyak faktor ya yang harus diperhatikan ketika kita menentukan proyeksi penyerapan ini. Gitu. Ya, nah itu secara umum ya, secara umum pasti berbeda. Konstruksi bisa diidentifikasi, sementara penyerapan tidak bisa, sehingga dia cenderung waktunya lebih lama. Nah, cuma di dalam praktek yang fakta di lapangan itu tidak bisa kita memisahkan konstruksi dulu baru selesai baru dijual, tidak. Ya, secara praktek itu akan dilakukan secara simultan. Konstruksi dijalankan sambil jual. Ya, ini juga ada konstruksi. Nah, ini sambil ada jual juga. Ini ada jual begitu. Jadi dilakukan secara simultan. Yang jelas pasti tahap penjualan akan lebih lama daripada proses pembangunannya. Begitu ya, Freddy ya. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjutkan dulu. Ya, kita langsung ke contoh dulu.
Nah ini ya luas daerah Jogja, kebetulan lokasinya dari kawasan Jogja, ya daerah Jalan Magelang, kalau teman-teman tahu gitu ya. Di Jogja itu sudah biasa ya, familiar, banyak sekali tanah-tanah perumahan kecil begitu. Ini kan luasnya 31 begitu ya. 31 mukanya ke belakangnya 75 ya, dan dibuat dibuat kaplingan begitu ya, itu udah biasa ya, banyak sekali di Jogja itu. Ini di tempat-tempat lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing ya, dan perizinannya dimungkinkan atau tidak begitu. Nah ini kebetulan case-nya di Jogja. Nah yang pertama adalah kita harus melakukan survei lapangan terkait dengan pasar properti apa sih yang paling banyak diminati. Nah ini hasil identifikasi menunjukkan untuk kawasan yang kita nilai ini, ya, termasuk Jogja lah ya, itu tipe perumahan yang paling laku adalah menengah 1, menengah 2, dan mewah begitu ya. Untuk menengah 1 itu luas tanahnya 96, untuk menengah 2 120, dan mewahnya 240. Harga jualnya, pasarnya kita lihat, nah ini adalah hasil pasar juga. Rata-rata penjualannya, nah ternyata lebih cepat ini rata-rata penjualan untuk rumah mewahnya ya, ternyata lebih cepat kalau mewah. Rata-rata biaya pematangan dicari, rasio biaya operasional, ya rasio biaya pemasaran, dan termasuk keuntungan developer. Ya, biasanya 20% case-nya ya yang terjadi, faktanya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui oh ini kira-kira tadi saya sampaikan di awal ya, sebuah alternatif HBU itu bisa satu, bisa masih bersifat umum gitu. Kalau satu clear lah ya, clear. Tapi kalau masih bersifat umum misalnya, oh ini cocoknya perumahan. Cuman perumahannya apa, tipe rumahnya apa. Nah ini yang harus kita identifikasi sehingga kita ada 3 alternatif ya yang akan dicoba. Kira-kira nanti alternatif mana sih yang paling memberikan nilai tanah yang tertinggi kan? Ini kebetulan alternatifnya ada 3. Nah kemudian dari regulasi juga kita dapat informasi ya. Lebar jalannya 6 meter, drainasenya setengah meter, ruang hijaunya 30%, harus ada pos satpam, KSP-nya 3 meter, ya, kemudian koefisien dasar bangunan 75%, lantai maksimal 2, ya, asumsi pertumbuhan 7,5%, dan diskonto asumsinya 16%. Ini dalam prakteknya dicari ya, dicari. Jadi nanti teman-teman kalau membuat analisis HBU, ya, tingkat pertumbuhan dan ini harus dicari, ya, tidak bisa dibuat asumsi. Tadi ya cara mencari tingkat diskonto tadi ya dengan menggunakan BOIM. Ya. Nah, kalau terkait dengan pertumbuhan ya kita cari rata-rata pertumbuhannya seberapa begitu. Nah, kemudian mulailah kita melakukan teknik dengan langkah-langkah tadi ya. Ada 9 langkah tadi yang harus dilakukan. Yang pertama tentunya tadi PTT-nya apa sih? Nah, tadi kan asumsinya perumahan. Namun perumahan kan ada macam-macam. Nah, sehingga lari kedua desain tapak. Ya, desain tapak tadi ya, pasarnya adalah ini kan 96, 120, 240. Tetapi untuk rumahnya ini kita bisa sesuaikan. Artinya mungkin saja kita punya gambaran saya pengen rumah saya lebih luas. Ya kan, daripada pesaing kita misalnya ya. Maka di sini asumsinya bangunan rumahnya dibesarkan ya. Kalau pasar tadi rata-rata 80, ini dinaikkan 93. Ya, kalau ini 100 dinaikkan 118. 200 dinaikkan 220. Nah, ini asumsi-asumsi yang bisa dibangun ya. Karena tadi supaya kita ada diferensiasi produk. Nah, kalau di manajemen pemasaran kita mengenal diferensiasi produk kan. Jadi produk yang berbeda dengan produk bersaing ya, supaya menarik minat saing gitu, memberikan daya tarik. Nah, setelah itu kemudian kita harus menghitung berapa sih luas tanah itu harus dikapling, dapat berapa kapling. Yang pertama asumsinya tadi 96 ya luas tanahnya. Maka kita hitung luas tanahnya adalah 2325 dikurangi dulu dengan garis sempadan jalan kan begitu ya. Ini ada tanah tadi. Ya, ini jalan. Nah, tentunya kan dikurangi dulu dengan garis sempadan
jalan 3 meter. Ini kan 31 kali 3 dikurang 93. Ya kan? Nah, berarti luas efektifnya adalah 2,232 setelah dikurangi garis sempatan. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan fasum fasas 30%. 30%-nya 669. Berarti luas tanah yang bisa dikapling itu adalah 1562. Nah, 1562 ini dibagi dengan satu kaplingnya 96. Nah, ketemunya di sini pertama 16. Ya. Nah, kemudian KDB-nya 75% dari luas tanahnya 96 berarti 72 meter persegi. Ya. Ini luas tapaknya. Kalau tadi kita mau bangunnya 93 berarti nanti ada 2 lantai. Ya. Nah, fasum-fasosnya setelah dikurangi dengan dekapling tadi ketemu 696. Demikian ya. Kemudian kita membuat ini desain tapaknya tadi. Ini ada 16 kapling tadi. Berarti ada pada depan 8. Ya, bangunannya 93 dengan luas lantai 1-nya 54, ya, luas lantainya 239. Ini fasilitas-fasilitas yang kita berikan terhadap satu kapling itu ya. Nah, kemudian konstruksinya ini sesuai dengan pasar ya. Mungkin sesuai pasar minimal sama dengan pasar lah ya. Kalau lebih bagus ya silahkan, nggak apa-apa. Namanya juga ini ya, nanti pasti akan berpengaruh juga ke harga jualnya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian alternatif kedua sama case-nya dibagi 120 ya. Jadi setelah kita ketemu net tadi luas kaplingnya dibagi 120 ketemu 13 kapling. Ya. Nah, ini fasum-fasosnya lebih kecil ya totalnya. Nah, kita lihat di sini luas bangunannya ada 118 sehingga bisa dibuat 2 lantai 248. Ini asumsi-asumsi ya. Nah, ini hanya 13 kapling saja. Nah, ini berarti jalan dan fasum fasos di sini. Ya. Nah, ya 100 dan yang luas 240 sama. Nah, ketemunya adalah 6 kapling. Nah, fasum fasos ternyata lebih luas diperolehnya. KDB-nya juga lebih luas. 180, tetapi dia karena mau membangun 220 ya harus 2 lantai. Nah, 2 lantai di sini asumsinya 118, ya, lantai 2-nya 102. Ini karena hanya 6 kapling, maka ada dua hanya ada satu sisi ya yang menghadap. Nah, karena ini tadi luas tanah fasumnya lebih luas, tentunya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas lainnya di sini. Ya, nah di sini asumsinya adalah akan dibangun jogging track gitu. Nah, kemudian terkait asumsi waktu yang dibutuhkan proses pengembangan, asumsinya 4 tahun. Ya. Termasuk izin, konstruksi dan penyerapannya. Nah, pada tahun pertama, pengembangan tanah meliputi pematangan, buat jalan lingkungan, saluran air, taman, pos satpam. Nah, itu diselesaikan di tahun pertama. Ya, jadi ini nanti keluar di tahun pertama. Nah, ini asumsi pembangunannya adalah pada tahun yang sama akan terjual. Asumsi ya. Jadi bangun jual begitu. Nah, nanti kita asumsinya macam-macam kan. Bisa aja kita tahun pertama dijual di tahun kedua yang dibangun di tahun ketiga. Bisa seperti itu asumsinya. Kita bangun ya. Nah, kemudian kita menghitung berapa sih kos yang harus dikeluarkan. Yang pertama terkait dengan pengembangan tanah. Pengembangan tanah itu macam-macam unsurnya, mulai dari pematangan lahan. Ya, pematangan lahan ini macam-macam lagi unsurnya kan. Nah, ini harga bisa dicari di DKPB. Ya. Nah, kemudian kompleks jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungan dihitung juga. Ini dengan menggunakan DKP jalan, ya, DKPJ dengan ketemu sekian. Ya. Saluran air dihitung juga, ya, ketemu sekian. Nah, ini konstruksi untuk saluran airnya. Nah, kemudian ada taman, ya, tamannya tergantung tadi yang konsep tipe 1 dan tipe 2 bagian depan gitu ya tamannya ya, luasnya 200-an. Nah, kalau untuk tipe 2 ya sama nanti disesuaikan berapa sih luas jalan yang bisa dibangun gitu ya. Nah, kemudian saluran air ya. Taman sama untuk yang tipe 2, untuk yang tipe 3
kelas jalannya agak berbeda, ya, luasnya. Kemudian saluran air sama, ya, lingkungan untuk fasum-fasumnya sama. Cuman tipe yang ketiga ditambah jogging track, ya, karena tadi ya ada jalur yang panjang yang bisa dimaksimalkan. Tadi kan panjangnya 75 meter ya, 75 meter, hampir 100 meter, lumayan kan kalau dibuat jogging track gitu ya. Jadi lebarnya 2 meter, panjangnya 75, kan 72, 2 meter kali 72, lumayan lah untuk pejalan kaki, olahraga pagi. Ya. Nah kemudian kita hitung pos satpam dengan menggunakan DKPB. Ya. Nah, ketemu 14.338. Nah kemudian kita rekap. Ya. Direkap untuk pengembangan tanahnya. Oke, pengembangan tanah berarti pematangan dihitung tadi sudah dihitung, direkap. Inilah biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan tanahnya. Ya, pengembangan tanah. Nah, habis setelah itu dihitung biaya pembangunan rumah. Kalau ini baru pengembangan tanahnya, tapi belum ada rumahnya, maka dihitung kalau mau dibangun berapa biaya bangunnya. Nah, ini dihitung pakai DKPB juga. Tadi asumsinya kategori 1 93 ya, luasnya. Dihitung ketemulah nilai 210. Demikian juga nanti dihitung untuk setiap tadi ya, alternatif. Untuk yang luas 118 berapa biaya bangunnya, untuk yang luas 220 berapa bangunnya, dengan menggunakan DKPB. Nah, setelah itu baru kemudian kita membuat proyeksi ini, ya kan? Pertama, harga jual. Harga jualnya ini dinaikkan nih. Kita naikkan kenapa? Karena lebih luas bangunannya. Ya kan? Bangunannya kan kalau standarnya tadi di pasar 80, dijual 1,5. Kita standarnya kita naikkan, luasnya 93 untuk bangunannya, berarti kita naikkan. Ya. Ini tahun pertama. Ya. Terjual tahun pertama. Nah, kemudian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tadi sesuai dengan inflasi, ya, atau mungkin sesuai dengan tadi diasumsikan berapa kenaikannya. Itu ketemu total harga jualnya kan. Tadi asumsinya adalah 4 tahun, 2, 3, 4. Ya, asumsi 4 tahun habis. Kemudian biaya pengembangan lahan yang tadi untuk alternatif satunya 454 di tahun pertama. Biaya pembangunannya, ini pembangunan ya, biaya pembangunan tadi satu kaplingnya 21.007. Nah ini karena ini asumsinya adalah bangun dan jual sama. Jadi ini kalau penjualan berarti kapling terjual kalikan ini harganya. Kalau biaya pembangunannya berarti kapling terjual atau kapling dibangun dikalikan dengan biaya bangunnya. Nah ini kalikan 4, kalikan 6, kalikan 4. Nah, kemudian biaya operasionalnya ya dikalikan 15%, 6. Nah, kemudian ada sebelum ke profit ada pajak. Nah, pajak ini sesuai dengan luas lahan yang dia kuasai. Kita sebagai developer ya. Oh, ini yang dikuasai pertama karena laku 2 ya kan. Yang sisanya masih ada 1, 3, 4, 4. Ini kapling ya, sesuai dengan luas kaplingnya. Karena bayar pajak itu sesuai dengan luas kaplingnya, bukan luas tanah fasum-fasos kan gitu ya. Nah ini berarti sisanya kali 16 berarti 14 dikalikan NJUB 14 kalikan luas tanahnya tadi, ketemulah luas ini. Ya, ini mulai berkurang dan tahun terakhir habis. Artinya kita nggak bayar pajak lagi karena sudah terjual semuanya. Nah, yang menarik yang harus diperhatikan teman-teman terkait dengan keuntungan pengembang. Keuntungan pengembang di sini ada 20%. Ya. Maka cara menghitung keuntungan pengembang ini memang ada 2 versi. Versi yang umum terjadi itu ketika teman-teman mungkin sering atau pernah melihat sebuah brosur penjualan properti perumahan gitu ya. Harga 1,6 M ini pasti sudah termasuk keuntungan pengembang, kan begitu. Ya, sehingga cara menghitung keuntungan pengembang ini bisa dari total penjualan. Kalau dia 20%, berarti cara menghitungnya ya bukan 20%, tapi 20/120 kali
Nah, ini total penjualan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kalau keuntungan pengembang itu dihitung dari biaya pengembangan dan pembangunan. 20%, maka dia ya 20% langsung. 20/100. Ya. Kalau tadi 20/120, ini 20% kalikan ini. Jadi tambah ini. Bedanya di situ. Nah, nanti kalau ada kasus soal dilihat apakah dia dari total biaya pengembangan dan pembangunan atau dari penjualan. Ya, beda cara menghitungnya. Secara umum dari penjualan. Nah, setelah itu dihitung berapa sih biayanya masing-masing. Dikurangi ketemulah prosit tadi. Ya, prosit tadi kemudian dipersentasikan dengan tingkat diskonto, ya ketemulah nilai NPV atau disebut dengan nilai properti saat ini. Ya, dibagi meternya berarti ketemulah nilai per meternya. Oke, nah ini adalah tipe 1. Berarti tipe 1 setelah dihitung per meternya ketemu 3,7. Tipe 2 dilakukan hal yang sama. Ini kebetulan tipe 2 tadi dijual dengan pasarnya 2 miliar, ini dijual 2,1 M karena lebih luas bangunannya tadi. Biayanya berbeda, ya, biaya pengembangannya dan biaya pembangunannya berbeda, kosnya. Nah, tinggal dikalikan saja. Ini sama cara menghitungnya, ketemu dia 3,8. Tipe ketiga, nah tipe ketiga pasarnya dijual 4,5. Nah, ini kita jual 4,650, ya karena lebih luas. Nah kebetulan ini diasumsikan penjualannya ya akan dimulai di tahun kedua, ya dan habis di tahun keempat. Oke, nah kemudian sama dihitung. Nah ini berarti konsepnya berarti dia 20% kali ini. Ini kan buktinya ininya 0. Ya, jadi tidak ada yang dijual kan gitu kan. Tidak ada yang dijual. Kalau dia dasarnya adalah ini, nah, ya kan? Maka ini muncul ini. Profitnya muncul. Kenapa? 20% dari biaya pengembangan dan penjualan kan, dari biaya pengembangan dan pembangunan begitu. Jadi kalau di tahun pertama dia ada pembangunan dan pengembangan, berarti di sini muncul keuntungan developer. Sudah muncul di sini. Nah, di sini karena kosong, maka asumsi yang dibangun dalam case ini adalah dia dari penjualan. Ya, sehingga di sini muncul profitnya. Sama dihitung ketemu 4 juta per meternya. Nah, kemudian terakhir ya kita bisa melihat dari beberapa alternatif tadi. Oh, ternyata ya nilai tanah kita ini yang paling tinggi adalah 4 juta per meter kalau kita bangun dengan tipe ketiga, yaitu luas tanahnya 250 dengan 220 ya luas bangunannya. Ya. Nah, ini berarti kesimpulan yang bisa kita ambil. Ini kan sama sebenarnya persis seperti waktu kita menyusun atau membuat HBU ya, analisis HBU atas sebuah properti dengan beberapa alternatif tadi. Nanti kan akan seperti ini juga. Nah, cuman kalau analisis HBU nanti ada tambahan lagi. Ya. Tambahannya apa? Tambahannya selain kita menentukan nilai saat ini, ya kan, nilai saat ini berapa, juga dilihat peningkatannya begitu. Ya kan? Peningkatannya kalau dibandingkan dengan sebelumnya begitu. Ya, ini kan nilai kalau dibangun. Ya kan? Bagaimana kalau nilai itu dianggap tidak dibangun apa adanya? Ya, berarti kita menilainya dengan kondisi apa adanya, ya tanpa dikembangkan. Nah, itu nanti dengan menggunakan pasar. Oke, teman-teman, demikian terkait dengan LDA. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Bimo. Terkait yang di materi tadi itu kan ada RTH itu ya, Pak. Semisal nih, Pak, ada suatu kawasan perumahan tetapi
untuk RTH-nya itu kurang dari 30%. Itu tuh lalu bagaimana ya, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, ya, ya. Ruang terbuka hijau. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau, gimana tadi? Semisal itu Pak, apa? RTH-nya itu kurang dari 30%. Kan yang di PowerPoint tadi itu kan minimal 30% itu ya, Pak. Nah, itu semisal 30% itu lalu kawasan perumahannya itu bagaimana itu Pak? Harus dirubuhkan atau mungkin bagaimana, Pak? Ini mau membuat proyeksi atau membuat apa nih? Nah, kalau kita mau membuat proyeksi, ya kan, ini kan regulasi ya. Ini adalah regulasi. Artinya tadi kan ngomongin pertama, ngomongin izin kan begitu ya. Makanya tadi ada proses perizinan. Kalau kita mau membangun, ya apalagi sebuah tanah yang luas ya, jangankan tanah yang luas. Kalau kita mau membangun sebuah rumah saja itu ada diminta IMB kan begitu ya. Jadi begitu ada IMB baru kemudian bangun rumahnya itu bisa dikerjakan. Nah, di dalam IMB itu nanti kita harus menyampaikan gambar konstruksi benar rumah ya kan dan perbandingan dengan tanah seperti apa. Ini termasuk detail konstruksi bangunannya ini biasanya nanti diminta pada saat kita mengajukan IMB, izin mendirikan bangunannya begitu. Ya kan? Nah, di situ akan dilihat oleh pihak pemberi izin tadi, oh ini luasnya sudah sesuai dengan KDB-nya. Ya kan dia sudah memperhatikan fasum-fasosnya dan sebagainya, apa terkait dengan tanah dia sendiri begitu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku ketika sebuah developer akan membangun, ya. Maka dia harus menyampaikan master plan-nya. Master plan apa sih yang akan, seperti apa yang akan kamu bangun? Nah, seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Ini harus disampaikan dulu untuk tadi tahap perizinan. Ini kan? Jadi tadi sebelum bangun itu harus ada tahap perizinan. Di dalam tahap perizinan itu desain ini sudah disampaikan semuanya. Nanti oleh Pemda akan dihitung. Oh, ini apa tuh terkait dengan ruang terbuka hijaunya sudah memenuhi syarat, ya kan? Nah, 30% dari luas, ya kan ada detailnya tadi ya. Nah, detail tadi tentunya nanti disampaikan penjelasannya, ketemunya berapa dan sebagainya. Sehingga nanti pada akhirnya oleh pihak Pemda, oke, ini sudah sesuai dengan regulasinya, mulai KDB, ya kan? Termasuk ini ya fasum-fasos dan sebagainya, regulasi-regulasinya. Nah, ini sudah terpenuhi semua, barulah kemudian izin itu dikeluarkan. Ya, kalau izin sudah dikeluarkan, baru proses pembangunan itu dijalankan. Kalau izinnya nggak dikeluarkan, ya tentunya nggak bisa dilakukan pembangunan. Nah, kalau setelah pengecekan ada, oh ini nggak sesuai nih, harus ditambah ruang terbuka hijaunya misalnya, ya harus dilakukan perubahan dulu terkait dengan desainnya, ya kan? Nah, izin itu dilakukan di awal. Nah, pertanyaan Bimo tadi, kalau memang KDB RTH-nya nggak sesuai, bagaimana? Kalau pembangunan dari awal itu tidak mungkin, ya tidak mungkin terjadi ruang terbuka hijaunya itu nggak sesuai dengan standar. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah terlanjur bagaimana, Pak? Nah, mungkin gitu ya. Jadi ruang terbuka hijau harusnya 30% dari kawasan perumahan itu, gitu. Tapi fakta di lapangan, ya kan, kok tidak sesuai begitu, ya kan, tidak sesuai. Nah, ruang terbuka hijau tadi yang harus diperhatikan adalah itu dia tidak termasuk coupling, ya kan, tidak termasuk coupling ini. Jadi di luar coupling ini yang masuk kategori ruang terbuka hijau tadi, ya termasuk yang digunakan untuk ini. Jalan. Nah, ya kan? Jadi di luar ini. Nah, pertanyaannya kan mungkin ya yang perlu dicermati adalah ini kan rumah tadinya konsepnya begini, Pak. Tadi faktanya kemudian rumah ini kemudian di full kan bangunannya begitu ya. Sehingga yang tadinya harusnya ada taman di sini dan sebagainya
dia dibangun juga. Nah, ini tidak berkaitan dengan ruang terbuka hijau sebenarnya. Kalau ruang terbuka hijau itu satu coupling ini tadi 30%. Hitungannya seperti ini. Sehingga harusnya tidak terjadi. Karena kalau meskipun perumahan-perumahan lama itu pasti dia ada fasos-fasosnya untuk jalan, untuk tempat ibadah, itu untuk lapangan terbuka dan sebagainya, ya kan? Biasanya itu ada regulasinya. Cuman ya itu tadi biasanya dengan berkembangnya waktu pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Misalnya fasum-fasos yang tadinya terbuka dijadikan dibangun balai RW, ya kan, balai RT dan sebagainya. Nah, itu ya jadinya bukan ruang terbuka hijau lagi, tapi ya fasum dan fasos. Nah, memang yang perlu diperhatikan di sini adalah regulasinya dulu. Regulasinya di sini adalah RTH atau fasum fasos. Nah, harus dibedakan. Kalau di sini asumsinya adalah terbuka hijaunya 30% dari total luas fasum fasos. Jadi berbeda. Ya. Nah, ini fasum fasosnya adalah 30%. Makanya tadi hitungnya dikurangi dulu dengan fasum fasos. Ya. Fasum fasos ini dihitung dulu, kemudian dari fasum fasos ini minimal 30% itu terbuka hijau gitu maksudnya. Ya. Jadi agak berbeda, makanya kita lihat regulasinya seperti apa. Ya, jadi ada fasum, ada fasos. Totalnya tadi yang termasuk jalan ini kan fasum fasos nih, ya kan? Yang bagus mana? Yang masih utuh. Nah, ya jadi ini adalah tadi fasum fasos itu ini, kan begitu. Nah, kemudian tadi fasum fasos tadi 30%-nya minimal 30% untuk terbuka hijaunya. Nah, 30%-nya berapa? Hitung. Nah, mungkin di sini letaknya untuk terbuka hijaunya begitu. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan masing-masing coupling, nah ini udah urusannya pribadi lagi nih. Ya. Ini urusannya sebenarnya terkait dengan KDB, koefisien dasar bangunan yang dipersyaratkan. Harusnya sekian nih. Nah, kemudian karena ketemu tadi fasum KDB-nya 75%, berarti 25%-nya itu ya untuk taman, ya, untuk dan lain-lain gitu, yang sifatnya terbuka. Namun faktanya biasanya banyak terjadi juga pelanggaran. Ngerasa rumah sendiri, udahlah saya full, bangunan full. Itu juga memang fakta ya, banyak terjadi seperti itu. Itu ya, Bima ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi. Raihana. Ya, izin bertanya Pak. Boleh. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Pak, metode land development ini kan memerlukan tahapan-tahapan yang cukup banyak ya Pak. Terus juga harus ada analisis sama membuat proyeksi gitu Pak. Nah sehingga dalam pelaksanaannya, apakah metode land development ini sering digunakan atau cenderung dihindari gitu Pak? Karena kan tahapannya yang cukup sulit ya Pak. Gimana tadi yang dihindari apa? Metode ini Pak, metode land development ini. Oh iya. Ya begitu Pak. Terima kasih Pak. Dalam praktek ya. Ya, ini pertanyaan menarik ini. Jadi memang tahapannya banyak yang harus dilakukan dan asumsi-asumsinya adalah banyak yang harus dibuat. Ya kan? Termasuk terkait dengan tadi proyeksi penjualan, apa yang harus dibangun, ya kan, membuat desain dan sebagainya. Terus terang buat penilai ini tidak gampang. Ya, buat penilai tidak gampang untuk melakukan ini. Karena itu tadi kita harus menghitung berapa sih biaya untuk pengembangannya aja ini kita ini kebetulan couplingnya kecil nih. Kalau coupling kecil saya kira mudah lah buat penilai untuk menghitung kalau hanya sekedar tadi ya luas 2000-an gitu. Tapi kalau sudah ngomong 10 hektar gitu kan, waduh, ya kan? Ini apalagi tanahnya konturnya sudah enggak jelas, ya ada yang lembah, ada yang danau, ya. Nah, ini kan butuh kos yang tinggi juga dan prediksi ini relatif sulit, ya kan? Relatif sulit. Karena apa? Karena memang kita ya terus terang aja penilai ini datanya masih terbatas, Pak. Ya kan? Data yang dimiliki kita masih terbatas. Beda dengan KSIPP.
KJPP mereka ada riset sendiri, ada penelitian sendiri, ya kan? Berapa cost yang harus dilakukan, ya, dan sebagainya. Ini kelebihan KJPP itu seperti itu ya, dia ada divisi riset sendiri. Sementara kalau penilai, karena dia individu, person, ya sangat tergantung terkait dengan data-data yang dia miliki dan yang ada di institusi dia, begitu. Ya, sehingga terus terang ya di DJKN sendiri metode ini masih sangat jarang diterapkan karena kesulitan tadi, kesulitan memproyeksi, ya kan? Nah, memang mulai sih ya, mulai digalakkan untuk menggunakan metode ini karena ternyata banyak sekali dijumpai fakta tanah-tanah yang sangat luas, tetapi biasanya hanya untuk second opinion. Ya, second opinion saja. Jadi kita tetap menggunakan pasar, tetapi dibandingkan dengan bagaimana kalau kita menghitung dengan menggunakan LDA, jauh enggak sih nilainya? Nah, jadi untuk second opinion aja sebenarnya. Kalau nilai pasarnya enggak terlalu jauh, nah tetap kita pakai pendekatan pasar ya. Karena itu tadi land development ini banyak sekali asumsi yang harus dibangun, ya, dan data kita sangat terbatas. Ya, gitu ya, Rayhana ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya kira waktu yang harus memisahkan kita untuk sementara ya. Jadi sebentar diskusi kita cukupkan dulu. Nah ini ada beberapa penugasan nih. Yang pertama ini supaya teman-teman lebih familiar lagi cara menghitungnya. Ini ada penugasan. Nanti penugasannya boleh dikerjakan dengan Excel, tetapi untuk pengumpulannya ditulis tangan. Ya, jadi intinya tentunya yang diharapkan ya kertas kerjanya ya, kertas kerja untuk menentukan berapa sih nilai tanah per meternya gitu ya dengan LDA. Ya, silakan mungkin awal-awal disusun dulu dengan Excel dan kemudian dijiplak dengan tangan, nah, seperti itu konsepnya. Nah, karena kebetulan nanti ujiannya juga ini salah satu yang akan keluar ya. Metode LDA ini akan keluar di ujian sehingga teman-teman harus familiar cara mengerjakannya dan di ujian nanti diperbolehkan teman-teman menggunakan Excel, tapi tetap ujian ditulis tangan kan begitu. Nggak boleh mengcopy dari Excel-nya, ya kan? Nggak boleh. Ya, pertama itu nanti saya share ke koordinatornya. Ya. Nah, kemudian dikumpulkannya adalah sebelum pertemuan ke-7. Nah, kemudian pada saat pertemuan ke-7 nanti kita akan langsung kuis dahulu. Kuisnya juga nggak jauh-jauh beda. Kita akan kuis LDA juga, tapi soalnya berbeda. Ya, nanti untuk kuisnya bisa dikerjakan dengan Excel. Ya, bisa dikerjakan dengan Excel, kuisnya nanti 45 menit kita kuis untuk metode ini juga. Nah, kemudian nanti setelah itu ada waktu 45 menit yang lain kita akan review hasil tugas teman-teman, kira-kira yang benar seperti apa. Dan kemudian 15 menit terakhir lah mungkin nanti kita akan review untuk persiapan ujian. Ya, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti tolong koordinator ini menghubungi saya untuk saya kirim penugasannya. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah nanti kita minggu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.